nggak mau meninggalkan apa yang disampaikan oleh Presiden. Ada situasi tertentu di mana kita juga sangat sadar bahwa Tuhan sedang berkenan dengan kita. Oleh sebab itu, secara singkat untuk melestarikan apa yang menjaga, dan hari ini perayaan, tapi kemudian datang perayaan ini, kita yang ada mewakili simulasikan umat Tuhan yang menyebar di seluruh tanah Papua ini akan terus menggerakkan dengan pertolongan kuasa Tuhan pemilik tanah ini, bahwa ada rahasia rancangan agenda Tuhan yang tidak bisa kita lihat hari ini. Dan saya yakin bahwa agenda Tuhan yang sudah disimpan rapi itu satu persatu Tuhan sendiri akan wujudkan di sini dan di depan. Apa yang disampaikan oleh Sekjen itu Tuhan sendiri akan berperkara di hari esok, dan ini keyakinan. Karena merefleksi, maka saya memberi refleksi terhadap masa depan kita. Sebagaimana kemana-mana saya menyatakan bahwa saya terlalu yakin Tuhan sudah telah menetapkan sejarah hidup sebuah bangsa. Artinya bangsa Papua ada di dalam rancangan Allah. Tidak mungkin kekuasaan dunia ini akan merenggut posisi bangsa Papua. Tetapi posisi bangsa Papua hari ini adalah bagian yang menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Allah di masa depan. Kita dalam narasi gereja, kita ini pemilik gereja. Gereja apa saja di tanah Papua, kita pemiliknya, kita pembangunnya dari orang tua kita. Atas dasar keyakinan itu, maka kita melangkah pasti ke hari esok. Hal yang kedua, dari perspektif yang disampaikan Pak Sekjen, saya memandang tema ini penting. Kalau hari ini fokus secara narasi, kita bicara tentang perempuan, saya mau ajak laki-laki. Laki-laki harus sadar penuh. Ini tema internasional. Tema ini pasti digerakkan oleh Roh Kudus. Dan dunia memperlihatkannya kepada seluruh umat di sini. Dan memberi kesadaran bahwa dengan perempuan bangkit tahun ini, peranan laki-laki harus bekerja keras untuk menyokong. Laki-laki harus sadar penuh untuk mendorong perempuan untuk mewujudkan maksud Tuhan bagi perubahan dunia ini. Lebih khusus maksud Tuhan bagi masa depan Papua. Saya pikir kita jujur saja. Kita sedikit, kita tidak dipengaruhi oleh minoritas keramaian. Tapi kalau kita tenang dan merefleksikan, kita sedikit, tapi kita melihat jelas maksud Tuhan. Selamatkan tanah ini dan selamatkan umat Tuhan di tanah ini. Maka ada bapak tua, orang tua datang di sana tahun 60-an, tinggal di belantara tanah sumur. Mereka bilang kami tidak akan pulang. Kami akan pastikan mandat Tuhan untuk kita harus terwujud. Kami harus selamatkan suku Sumuri pemilik tanah ini. Akhirnya di situ terjadi proses perkawinan. Mereka serahkan anak perempuannya dikawini oleh orang suku Sumuri, dan mereka gerakan bagaimana memanggil suku Sumuri pulang kembali ke tanah leluhur di tanah Sumuri.
Secara fisik saya diantar untuk melihat jalan cara itu, di mana rusa semua kumpul, di mana babi hutan semua kumpul, dan saya sadar bahwa Tuhan memperlihatkan kepada saya masa depan Papua. Yang Tuhan tugas kita hari ini, kita mendukung perempuan sekuat tenaga. Perempuan dan laki-laki tidak bisa dipisahkan. Itu adalah satu kehidupan yang harus memastikan kehendak Tuhan harus lestari untuk masa depan, agenda Tuhan bagi dunia ini. Oleh sebab itu peran kita orang Papua yang hari ini tidak dalam kerangka keramaian negara ini atau hal-hal lain yang euforia di tanah ini, tapi kita fokus, kita memastikan kita bekerja untuk Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Hamba tidak lebih dari Tuhan. Yang penting kita adalah hamba Kristus, Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang awal dan akhir. Dia bukan Tuhan yang terbatas pada institusi. Dia bukan Tuhan yang terbatas pada suku bangsa. Tapi dia awal dan akhir. Atas dasar itulah saya optimis. Ada agenda yang tersimpan, agenda Tuhan yang tersimpan rapi. Mari kita tenang, kita bekerja keras dengan tenang, kita hindari diri dari keramaian. Pesan sekjen penting, kita fokus menjaga anak-anak kita untuk menyambut masa depan Papua. Setelah saya pulang refleksi ya, di Biak lagi ramai dengan satelit gempa, dan di Biak juga akan ramai dengan Repsol, perusahaan minyak terbesar dunia akan kembali. Dan saya berani sampaikan ini di depan Bapak Ibu karena tahun 2012 saya dilibatkan dalam Direktur Utama Repsol dalam menjelajahi Selat Biak dan Yapen. Mereka temui 9 sumur besar dan lagi rame, tapi ramenya di kalangan kelompok orang berkepentingan di tanah ini. Tapi itu perlu menjadi informasi bagi kita untuk merefleksikan apa yang menjadi maksud Tuhan di masa depan bagi orang Papua. Problem kita hari ini adalah mari kita serius. Kalau Tuhan sudah menetapkan kehidupan kita, tugas kita hari ini kita melaksanakan agenda besar itu dengan cara kita bekerja dengan setia, rajin-rajin, dan kita menghindari diri dari seluruh proses pembunuhan karakter yang kita alami hari ini, di mana seluruh proses pembangunan. Saya sampaikan kepada saya punya Mananir, tadi malam kami diskusi, saya punya Mananir datang, saya bilang kamu pergi ketemu Tabi. Kami ketemu dengan Tabi karena di sana kita punya misi, perasaan sama untuk masa depan Papua. Kamu bawa pengalaman di sana pulang. Kita mulai persiapkan biar Tabi mempersiapkan Tabi, kita bangkitkan yang lain. Kita berjalan dengan kekurangan yang ada. Jangan kita pesimis, kita tetap optimis karena di atas seluruh kekuasaan dunia yang dijelaskan oleh Sekjen, hanya satu yang pasti. Tuhan pemilik dunia ini, dia pula adalah pemilik tanah Papua. Amin. Dan dia sedang ada di tengah kita. Persoalan kita, mari kita dekatkan diri dengan dia, dengan mengimplementasikan agenda-agenda dunia yang sekarang kita rayakan. Kita bekerja terus dengan optimis bahwa Tuhan pasti selamatkan kita. Dari awal Tuhan sudah ciptakan tanah ini,
dan menempatkan kita, Tuhan tidak mungkin hilangkan kita di atas tanah ini. Itu optimisme saya. Itu saja saya pikir. Refleksi ini saya merangsang juga untuk ke Bapak Ibu supaya ya beberapa waktu ke depan siapa yang merasa sampai hati ini terinspirasi berdiri dan sampaikan. Saya pikir hari ini Tuhan ada di tengah kita dan mendengar pergumulan kita. Terima kasih. Jauh Subah. Subah Jo.